Dalam hal ini begini, kalau misalnya ini sekarang inflasi, sebenarnya rumus ekonominya kan sederhana, kita harus naikin suku bunga, tapi sebenarnya dalam prakteknya nggak sesederhana itu. Teman-teman di bank sentral pasti harus berpikir kapan momentum yang tepat, jangan terburu-buru, karena kalau misalnya terburu-buru bisa jadi dampak ekonominya malah backfire. Sehingga jadi mereka sekarang harus hitung-hitungan. Oke, betul. Kebijakan ekonomi, kebijakan moneternya naikin suku bunga atau tetap nggak mungkin nurunin suku bunga. Tapi seberapa besar dan kapan momentum yang tepat itu harus bertahap. Terus sampai akhirnya titik kesetimbangan inflasinya jatuh pada level sebagaimana ditargetkan, itu let's say sekitar 2-3%. Nah, dalam proses itu aku sendiri ngelihat gimana kita masuk ke saham-saham big caps. Kita lihat bagaimana margin of safety-nya aja sih. Di mana saat ini kita bisa lihat, saham-saham tertentu bisa kita interpretasikan ini sudah di harga yang wajar, ya sudah di harga yang murah. Kita percaya bahwa mereka yang paling tahan badai, yang sudah terbukti di setiap krisis mereka selalu punya fundamental yang kuat, kekokohan fondasi bisnis yang bagus, dan mereka lah yang akan bangkit. Jadi saya cenderung ya, tutup mata aja, saya akan terus invest di saham-saham yang saya percaya mereka udah terpercaya puluhan tahun tahan banting sama krisis-krisis sebelumnya, dan akhirnya mereka yang akan lebih cepat dan ini bangkit. Dan saya pakai uang dikit aja, terus top up ke saham-saham yang menurut saya mereka udah terbukti tahan badai selama puluhan tahun dan mereka yang paling cepat bangkit. Gitu. Tapi untuk sampai kapan dan lain sebagainya saya nggak bisa prediksikan. Begitu. Iya, Mas mungkin boleh di-spill untuk sobat investor, cermati saham-saham apa aja yang tahan banting tersebut. Tapi sekali lagi ya sobat investor, ini disclaimer on ya Mas ya. Iya. Sebenarnya kalau yang udah favorit banget ya sama aset manajemen favorit banget udah pasti saham-saham perbankan. Itu udah paling aman sih sebenarnya ya. Big Four itu sebenarnya yang paling aman sih untuk BCA, BRI, BNI, sama Mandiri. Yang mungkin bisa dipilih 2 di antara 4 itu. Masing-masing punya kelebihannya sendiri ya. BNI mungkin secara fundamental nggak sekuat BCA, tapi secara value dia yang paling murah. BCA mungkin secara value yang paling mahal, tapi dia yang punya fundamental paling bagus, dia yang profitabilitas yang paling bagus. Jadi disesuaikan sama seleranya aja, lebih suka bank yang mana dari 4 itu, tapi mungkin aku bisa bilang paling aman dari semuanya itu. Nah, sisanya aku nggak bisa berani bicara lebih lanjut karena masih penuh dengan ketidakpastian, apalagi di saat ini supply crisis ya, jadi sehingga banyak banget bahan baku yang akhirnya ini ketahan langka, menyebabkan banyak domino effect di saham-saham yang tadinya kita anggap big caps, kita anggap punya ketahanan yang bagus, ternyata terdampak juga gitu. Iya, terdampaknya gitu. Malah parah sekali ya Mas ya. Iya, kita udah ada salah satu yang kita cermati kalau untuk itu soalnya. Oke, Mas tadi kan untuk saham-saham pilihan ya, tapi disclaimer on, yaitu saham-saham perbankan. Ada 4 saham, terutama BCA, BNI, BRI, dan Mandiri ya. Nah, lalu Mas untuk hal yang harus diwaspadai oleh sobat investor nih di tengah ekonomi seperti ini, itu bagaimana? Oke, sebenarnya kalau dari aku pribadi mungkin saran untuk teman-teman investor ya, kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan aja. Kita jangan terlalu buang-buang energi untuk berusaha mengetahui atau menebak-nebak bagaimana kondisi dunia di luar dan lain sebagainya. Dan apalagi mikir gimana caranya inflasi supaya diredam. Itu udah jadi tugasnya Pak Ferry dan teman-teman di Bank Sentral ya untuk bisa menyesuaikan. Kita di sini fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Satu, kita sesuaikan ya portfolio investasi kita dengan bagaimana ekonomi ini bergerak. Ekonomi ini bergerak pada kenaikan kecenderungan suku bunga yang akan mulai naik secara bertahap ya, potensinya ke arah sana, sehingga minimalisir investasi saham-saham yang berisiko tinggi gitu. Karena akan semakin banyak saham-saham atau katakanlah instrumen investasi yang tadinya kita pikir bagus, ternyata nggak tahan dengan situasi ini. Akan tapi investasi yang basisnya bunga bank ya, investasi yang bisa dibilang punya tingkat risiko lebih rendah, mereka lah yang paling bisa bertahan gitu. Itu yang bisa kita kendalikan gitu. Sehingga yang kedua adalah
kita bercermin lagi sama bagaimana kita manage uang kita yang biasanya masih simpen uang di lemari ya, di balik bantal, ya. di bawah kasur, yang taruh uangnya kebanyakan di tabungan bank biasa ya dengan bunga di bawah 1%. Yuk ngelihat inflasi ini memang sebagai lonceng di mana kita harus mulai beranjak ya dari zona nyaman kita yang mungkin tiap kali dapat uang kita pendem aja di tabungan bank dan nggak kita kemana-manain gitu. Bahkan justru saat inilah yang paling penting buat kita untuk mulai mencicipi instrumen investasi yang tentunya berizin ya, tentunya juga punya fundamental yang baik. Kita lihat, kita mulai belajar saham itu apa, kemudian saham tingkat resikonya rendah yang tinggi mana, kemudian instrumen investasi yang lain ya, yang deposito, yang obligasi, reksadana yang punya basis pertanggungjawaban yang baik di Indonesia ini. Gitu. Iya, jadi sobat investor juga harus pintar-pintar ya Mas. Udah nggak usah lagi menyimpan uang di bawah bantal atau di lemari. Coba sadari inflasi ya, agar uangnya tidak tergerus inflasi. Nah, tadi membahas mengenai instrumen investasi saham yang lain nih. Bagaimana sih daya tahan investasi yang lain seperti obligasi, reksadana ataupun emas? Apalagi yang kita tahu emas itu kan memang naik turun ya Mas Glenn. Cuma dia memiliki signifikan kenaikan dalam jangka waktu panjang. Itu sebenarnya apakah memang emas itu yang bertambah nilainya atau dia menjaga emas itu sendiri gimana ya, agar tetap sama gitu nilainya gitu, mengikuti inflasi. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari pola yang terjadi dari kenaikan emas selama puluhan tahun, kalau saya rumusnya gampang. Kita beli emas ketika ekonomi sedang baik-baik saja, dan kita jual ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Karena ketika ekonomi sedang kacau, ketika ekonomi sedang ketidakpastian dunia dari segi politik, ekonomi maupun hal-hal tertentu lagi penuh ancaman, lagi penuh ketidakpastian, emas itu naik gitu. Makanya kita saksikan waktu itu ketika COVID berlangsung, harga emas naik bisa sampai menembus 1 juta rupiah dari yang tadinya hanya 600.000 rupiah gitu. Tapi bukan saatnya kita beli ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja, kita beli. Justru sebenarnya, mohon maaf, itu udah agak terlambat gitu. Justru kita harusnya beli emas ketika ekonomi lagi baik-baik aja, ketika ekonomi lagi bagus-bagus aja. Harga emas itu murah banget biasanya, relatif di harga yang sangat terjangkau, sehingga orang-orang biasanya nabung emas, dan itu keputusan yang baik sekali. Tapi ketika udah dimulai krisis, harga emas kan cenderung akan naik dan mulai berangsur-angsur dari yang 800 ribuan ke 900 ribuan, kemungkinan nanti semakin lama akan jadi 1 juta, itu udah mulai jual lagi dikit-dikit, jual lagi dikit-dikit. Nah, itu balik lagi ya ke interpretasi kapan kita mau beli dan jual emas. Tapi kalau saya pribadi, prinsipnya adalah belilah emas ketika ekonomi sedang baik-baik aja, ketika harganya masih murah dan biasanya relatif stagnan. Ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja, itu mereka memang cenderung naik dan kita mulai kecil jual. Jangan terbalik, ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja, lagi ini harga emas lagi naik, baru buru-buru dibeli. Menurut saya justru takutnya itu sudah terlalu terlambat. Gitu. Nah, untuk instrumen investasi yang lain seperti misalnya obligasi juga sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Apakah kita beli di pasar perdana ya, atau kita beli di pasar sekunder. Kalau misalnya beli di pasar sekunder harus agak hati-hati, karena kan pastinya suku bunga naik turun dia akan sangat mempengaruhi kenaikan fluktuasi dari harga di secondary marketnya. Sehingga kalau saya lihat, kalau mau beli obligasi, beli aja di pasar perdana. Dan untuk deposito itu juga baik. Yang kalau dari saya sarannya sebaiknya cari yang dijamin oleh LPS, sehingga tingkat resikonya dijamin aman. Kalau amit-amit ada gagal bayar pun dijamin LPS, kita uangnya kembali lagi. Gitu. Untuk sisanya yang lain, reksadana banyak tipenya ya. Kalau yang paling aman dari semua, reksadana pasar uang, itu tingkat resiko paling rendah. Bukan tanpa risiko, tapi resikonya terendah dari yang lain. Gitu. Yang paling tidak disarankan itu reksadana saham, di mana isinya gabungan-gabungan saham, dan biasanya campuran dari ini untuk yang kurang cermat untuk memilihnya kurang disarankan. Reksadana pendapatan tetap ini yang risikonya moderat, ini boleh dikumpulkan, tapi pastikan
backup dari investasinya juga di aset-aset yang tingkat risikonya rendah, seperti contohnya surat utang jangka pendek yang sifatnya risikonya rendah. Gitu. Obligasi pemerintah masih oke. Gitu. Oke, obligasi pemerintah masih oke ya Mas. Oke. Nah, jadi tadi itu beberapa pertanyaan nih Mas dari saya untuk Mas Glenn ya. Nah, karena waktu kita sudah terbatas, ada 3 pertanyaan dari Sobat Investor nih Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari @Fahmi Abidin. Dengan suku bunga yang ditahan Bank Indonesia 3,5%, sementara harga komoditi perlahan menanjak. Instrumen investasi apa yang pas? Emas, properti, atau justru saham yang seperti apa? Silahkan Mas. Oke. Aku sebenarnya nggak bisa jawab secara gamblang ya, karena secara umum, misalnya tadi emas, properti, dan saham apa ya? Oke. Atau saham. Pertama, kita memang tahu saat ini Bank Sentral menahan suku bunganya, tapi kita nggak bisa tebak sampai kapan, gitu. Bisa jadi ini memang saat ini masih ditahan, nanti periode kapan, beberapa bulan berikutnya, kuartal berikutnya ternyata mulai dinaikkan seiring dengan inflasi yang belum bisa dikendalikan. Jadi sekarang adalah saatnya, kalau bisa kita prediksikan, suku bunga antara stagnan atau naik gitu. Nah, stagnan atau naik, nggak mungkin turun gitu, karena inflasi lagi parah-parahnya. Dan untuk itu kita ngelihat kalau properti gimana sih? Properti kita tentu sangat berhubungan sama kenaikan suku bunga ya. Ketika kita membeli properti, kalau misalnya kita membeli dalam KPR atau KPA, tentunya dengan tingkat suku bunga yang tinggi akan lebih challenging untuk cicilannya gitu. Iya, sehingga biasanya tingkat permintaannya menurun, di mana mereka menunggu sampai kapan tingkat suku bunga menurun kembali, wajar kembali, supaya mereka bisa beli properti dengan kredit dengan harga yang terjangkau, nggak terlalu terbebani bunganya. Begitu. Nah, untuk saham juga tentunya akan sangat challenge ya untuk emiten-emiten yang akan kena dampak dari kenaikan dolar dan juga kenaikan suku bunga, yang mana daya beli masyarakat secara umum akan menurun. Kemampuan mereka untuk entrepreneurship, untuk pinjam uang ke bank juga akan menurun gitu. Untuk emas, aku sebenarnya nggak berani banyak komen lebih jauh ya. Untuk saat ini aku ngeliat agak sedikit terlalu terlambat kalau mau mulai beli saat ini. Harusnya kemarin, tahun-tahun kemarin ketika ekonomi lagi, tahun 2021 ketika everything is good, saham juga, emas juga harganya relatif menurun dan stagnan, sempat di 800 ribuan. Nah itu justru momentum untuk beli. Nah ketika udah mulai huru-hara ekonomi seperti ini, justru bisa jadi udah kemahalan gitu sih. Iya siap. Berarti kalau untuk sektor properti tadi mungkin ada baiknya ditahan dulu ya, karena akan berat di bunga cicilannya ya Mas ya. Secara umum begitu, tapi kembali lagi ya ke strategi masing-masing. Tentunya yang punya kapital besar, yang punya jangka panjang lebih baik, tentunya bukan berarti sektor properti mati benar-benar gitu ya. Kalau yang punya kapital besar bisa jadi tetap membeli dan tetap punya likuiditas yang bagus ya. Properti karena secara umum memang bisa dibilang cukup aman, apalagi yang pilihnya di tempat-tempat yang strategis gitu. Iya siap. Mas, ada pertanyaan kedua nih dari Kobay99. Apakah badai inflasi terpengaruhi oleh suku bunga asing? Kurun waktu selama 2022. The Fed menaiki suku bunga hingga lebih dari 3 kali. Mohon penjelasannya. Oke, mungkin sebenarnya terbalik ya, bukan inflasi terpengaruh dari suku bunga, tapi suku bunga itu dilakukan untuk meredam inflasi. Jadi nggak kebalik sebab akibatnya gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari penyebab awalnya, kenapa sih terjadi inflasi dan lain sebagainya, itu kan multidimensi. Salah satunya misalnya jumlah uang beredar terlalu banyak ketika pemerintah mau menangani COVID. Di Amerika juga mereka printing money, mereka melakukan quantitative easing, sehingga jumlah uang beredar itu banyak, dan semakin banyaknya jumlah beredar, maka nilai dan value-nya akan menurun, sehingga terjadilah inflasi gitu. Bisa juga dengan krisis supply dan juga hal-hal lainnya, sehingga akhirnya harga bahan-bahan pokok meningkat dan akhirnya kenaikan harga dan akhirnya inflasi lagi. Karena inflasi tinggi, karena kita ngelihat daya beli masyarakat menurun, barulah Bank Sentral berpikir gimana ya cara menanggulanginya. Yang jelas harus
naikin suku bunga. Dan naikin suku bunga ini harus pelan-pelan, harus hati-hati banget, nggak boleh sembarangan. Kalau terlalu cepat, kalau ini bisa berdampak bisa berdampak terlalu besar pada sektor real maupun sektor investasi. Makanya itu jadi tugas PR dari teman-teman Bank Sentral untuk bisa melihat momentum yang tepat gitu. Iya, agak hati-hati juga ya Mas, kalau nggak bisa kacau balau ya. Iya, jadi dalam tanda kutip kalau kita serba salah, Iya, ini serba harus salah, dinaikin, tapi kalau terlalu cepat bisa bereaksi juga gitu. Jadi momentumnya harus, porsinya pas dan momentumnya juga pas, dan itu jadi tugas teman-teman di Bank Sentral gitu. Iya. Mas, ada pertanyaan terakhir ini dari Bobi.Rangkuti. Bagaimana dampak inflasi bagi nilai mata uang dan bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemampuan membelanjakan uang? Oke, nah jadi sebab akibatnya kira-kira gini, karena terjadi inflasi, maka Bank Sentral harus melakukan kebijakan moneter untuk meredam inflasi dengan cara secara umum menaikkan suku bunga gitu. Nah, kenaikan suku bunga ini biasanya kalau di Amerika itu menjadi trigger bagi investor seluruh dunia, aset manajemen seluruh dunia untuk berbondong-bondong membeli dolar untuk mereka belanjakan, katakanlah surat berharga di Amerika, surat utang Amerika, mumpung bunganya lagi tinggi. Karena semua orang berlomba-lomba punya dolar, mereka menukar mata uang mereka jadi dolar, mereka berinvestasi dalam dolar dan lain sebagainya, akhirnya nilai mata uang dolar naik dan nilai mata uang rupiah dan lain-lain melemah. Jadi gitu sih rantai sebab akibatnya. Inflasi, suku bunga, gara-gara suku bunga naik, kebanyakan dari mata uang di negara-negara lain menurun terhadap dolar dan dolar menguat gitu. Jadi itulah rantai sebab akibatnya, biar nggak terbalik-balik gitu. Iya, siap. Mas Glenn, terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Terakhir nih Mas Glenn, minta dong tips dan trik menjaga keuangan untuk tetap berinvestasi di tengah gencarnya inflasi saat ini. Oke, paling tips dari aku ya, yang kita taruh di tabungan bank atau di celengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Sisanya sebaiknya diinvestasikan di instrumen investasi yang setidaknya tingkat pengembaliannya, imbal hasilnya berada di atas tingkat inflasi. Kalau misalnya sekarang 4,35 dan mungkin prediksinya bulan-bulan ke depan 5%, sebaiknya kita taruh yang katakanlah di 6% atau di 7% gitu, dan sebaiknya sebagian besar aset kita taruhnya di investasi yang jangka pendek, jangan taruh di celengan, jangan taruh di bank yang akan tergerus inflasi. Itu aja sih dari saya. Iya, siap. Mas Glenn, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga sangat bermanfaat untuk sobat investor ya. Sampai jumpa di lain waktu.